Puji Tuhan, buat jemaat GBP Hati Bapa Ministry, di mana video-video sebelumnya kita sudah berbicara tentang rahasia kerajaan surga bagian 1. Itu berbicara tentang bagaimana orang yang setelah Tuhan panggil, atau bagi suatu tempat yang akan kita tempati di kemudian hari setelah dunia ini sudah tidak ada lagi. Nah, di sana berbicara tentang ada 7 tingkatan dalam kerajaan surga. Memang kalau kita perhatikan secara alkitabiah memang banyak di sini kita berbicara bukan berbicara teologi ya, tapi ini adalah gambaran dari sedikit teologinya, kita eksegesenya sampai kepada revelation atau pewahyuan. Jadi memang tidak 100% kita bahas secara teologi dan tidak juga 100% secara pewahyuan atau revelation. Jadi di sini ada kombinasi. Nah, sebelumnya kita mulai, kita berdoa dulu minta pimpinan Tuhan supaya apa yang dikatakan bukan pikiran sendiri, bukan kehendak sendiri, tapi adalah pikiran, kehendak, dan apa yang Tuhan inginkan supaya manusia di dunia ini paham, mengerti. Ya, bukan sekedar kita tahu setelah mati kita akan pilihan 2, surga dan neraka. Semua agama percayakan hal itu. Tapi bagaimana keadaannya, inilah yang kita akan berbicara, akan disampaikan melalui kebenaran firman ini. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau waktu dan kesempatan Kau berikan, walaupun saat ini Tuhan, dunia sedang dilanda kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dengan virus COVID-19 Corona ini yang sudah menjelajah, sudah menjangkau seluruh muka bumi ini Tuhan. Tidak ada satu tempat Tuhan, semuanya sudah kena Tuhan. Setiap negara, bukan hanya di provinsi sampai ke desa-desa Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan, dalam kondisi-kondisi seperti ini, kami tetap beriman, percaya akan pertolongan Tuhan, akan campur tangan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, masa rapture pengangkatan sudah tidak lama lagi. Oleh karena itu kami mempersiapkan hidup kami supaya kami lebih dekat, setia, taat kepada Tuhan. Bukan lagi berbicara tentang hal-hal duniawi, tapi kami belajar untuk berbicara tentang hal-hal yang di atas. Seperti Paulus katakan, kita belajar hal-hal yang Tuhan inginkan, sesuatu yang suci, yang kudus, yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah Tuhan satu kerinduan kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu supaya hikmat pengetahuan dari Allah, bukan pikiran hamba semata-mata, supaya ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah bagi kami semua umat manusia ini. Terima kasih Bapak. Juga para pendengarnya Tuhan, terutama jemaat-jemaat kami GBP Hati Bapa Ministry Bali ini Tuhan, maupun yang didengar oleh siapapun Tuhan, biarlah kiranya terbuka mata hati dan pikiran mereka, sehingga mereka memahami kebenaran ini Tuhan, menjadi sesuatu yang luar biasa, membangun supaya mereka lebih taat setia, terima Yesus dan taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah 3-4 minggu yang lalu, ya, seringkali kita berturut-turut berbicara tentang kerajaan surga. Nah, di mana kerajaan surga itu berbeda dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini. Memang secara detail di sana dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab itu sendiri, banyak kata-kata yang sudah disampaikan seperti permulaan video yang pertama tentang istilah kerajaan surga itu. Tapi kita akan membahas di sini adalah kerajaan surga di mana Allah berada, bukan surga yang di bumi ini ya, seperti pengertian Shamayim, Uranus, ya, tapi kita surga yang tertinggi, tempat Allah. Keadaan-keadaan surga kita sudah bahas kemarin. Kemudian yang pertama itu di hutan, yaitu bagaimana mereka mendapatkan tempat di hutan, yaitu oleh karena mereka itu mempunyai iman yang boleh dikatakan orang-orang yang menjelang kematiannya baru bertobat. Pasti ya, namanya orang terima Yesus, mereka yang menderita, mereka pun akan mengalami, yaitu bertobat sesaat, sehingga mereka bertobat tetapi sudah meninggal. Artinya itu belum ada buah-buah pertobatannya, belum kelihatan. Jadi
bisa juga para pelayan Tuhan yang boleh dikatakan secara duniawi ini selama di bumi mereka sukses dan berhasil. Ya, itu pandangan manusia, tapi pandangan Allah berbeda. Ya, karena banyak ini bukan kami buat secara kata-kata ini, tapi banyak hal yang Tuhan tunjukkan melalui orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan, yaitu melalui pewahyuan atau melalui revelation, yaitu pewahyuan khusus. Ya, salah satunya misalnya penglihatan, mimpi, ataupun Tuhan izinkan ya bertemu. Tuhan izinkan ada pengecualian tertentu, Tuhan izinkan. Tuhan menghadirkan kekuasaannya, kemuliaannya itu ditunjukkan, disampaikan supaya orang-orang bisa memahami kebenaran firman yang sempurna. Jadi yang pertama itu di hutan. Nah, sudah dijelaskan dalam sebelumnya itu ya, ke hutan, kemudian di Firdaus yang kedua, yaitu di sorga di Firdaus, itu juga sudah dijelaskan secara detail di dalam khotbah, dalam video-video sebelumnya. Kemudian juga yang ketiga, yaitu sorga tingkat yang ketiga itu sorga tingkat pertama. Di sini menyatakan bahwa dia sudah punya tempat ya, sudah punya tempat sehingga mereka itu merasakan ada sesuatu sudah rumah, bukan lagi tempat yang pertama di hutan. Mereka tidak punya tempat tinggal, tapi mereka hidupnya di hutan. Nah, kemudian posisi mereka juga ya boleh dikatakan punya satu tempat seperti bedeng yang besar sekali dalam satu rumah yang sangat besar sekali, tidak ada kamar-kamarnya, di sanalah mereka bertempat. Dan orang tuh semacam ikan itu ya, kalau tidur itu berjejer begitu. Nah, kemudian Firdaus itu satu tempat yang mengagumkan, yang luar biasa, yaitu taman yang maha indah adanya. Tidak ada satupun taman di muka bumi seperti Firdaus. Ya, sulit digambarkan, tapi kita bisa melihat di sini Tuhan tunjukkan bahwa ketika kita kelak yang mempunyai iman seperti itu adalah mereka yang boleh dikatakan sudah beriman, tapi belum banyak berbuat. Dan kalaupun mereka berbuat, iman mereka seperti rumput jerami itu terbakar. Ya, mereka belum banyak sekali berbuat apa-apa. Tapi kasih kemurahan Tuhan, mereka sudah diselamatkan. Kemudian yang ketiga itu tempat di mana mereka sudah punya, yaitu boleh dikatakan semacam apartemen, di mana mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, berusaha untuk hidup sesuai dengan firman, namun belum dapat menerapkannya. Seperti halnya seorang bayi yang pertama-tama belajar jalan, namun mengalami jatuh bangun, lalu Tuhan panggil. Ya, seperti itulah kira-kira iman yang mereka, bukan kira-kira, tapi seperti itulah iman kalau mereka satu kali kelak meninggal, dipanggil Tuhan, tempat itulah tersedia bagi mereka. Atau sudah berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Allah, namun perbuatan mereka tidak memadai. Inilah tempat untuk orang-orang yang mempunyai ukuran iman yang kedua, yaitu kayu, diselamatkan oleh Tuhan, walaupun tanpa pahala karena pekerjaan terbakar, tidak tahan uji. Kalau yang tadi, ya mereka seperti rumput jerami, sampai sekarang seperti kayu. Kondisi mereka tinggal di bangun yang bertingkat, seperti apartemen di dunia ya. Kalau kita lihat suatu apartemen ya sudah punya tempat, tapi mereka masih berjejer, artinya tuh rumahnya belum ada rumah, jadi macam kamar-kamar. Mereka sudah pakaian putih lebih cemerlang daripada mereka di Firdaus. Mereka sudah memakai mahkota, walaupun mahkotanya belum seberapa besar. Ada malaikat-malaikat yang melayani dalam hal ini, maka di kerajaan surga yang pertama yang terdapat malaikat yang membantu anak-anak Allah, walaupun bukan pekerjaan khusus kepada orang-orang tertentu. Di dekat sungai ke air kehidupan terdapat bangku-bangku yang terbuat dari emas dan kebun-kebun yang indah, di mana malaikat Tuhan menjaga dan memelihara dengan begitu sempurna. Kemudian yang keempat ini adalah kerajaan surga tingkat kedua. Ya, ada 4 tingkat, tapi di sini tingkat yang kedua, di mana orang-orang yang masuk sini adalah orang-orang yang mereka yang memiliki jenis iman yang telah berhasil lulus dari pencobaan atau ujian yang berat. Jadi maksudnya di sini adalah mereka yang bisa melakukan firman Allah dan tugas kewajiban mereka, namun belum sempat atau belum sampai melakukannya dengan hati yang penuh kasih, sukacita, dan ucapan syukur, karena mereka belum sampai ke tingkat kasih yang seperti demikian.
Mereka yang memiliki ukuran iman ketiga ini ialah sudah membuang segala perbuatan dosa yang kelihatan dari luar, tapi masih ada saja keinginan dosa dalam hati mereka. Karena itu bertumbuh dalam ukuran iman ketiga, ukuran iman keempat adalah sangat penting, memiliki usaha untuk membuang dosa sampai setuntas-tuntasnya, bahkan kalau perlu sampai mencucurkan darah. Jadi kerajaan sorga kedua adalah tempat bagi mereka yang hidup menurut firman Allah, sudah melakukan tugas kewajiban mereka, tetapi hati mereka belum sepenuhnya disucikan atau dikuduskan. Nah, orang yang masuk di kerajaan sorga tingkat kedua ini menerima upah, ya, lebih indah daripada tingkat pertama tadi yang hanya cuma apartemen, tapi mereka sudah punya rumah-rumah sendiri, ya. Rumahnya walaupun tidak bertingkat, artinya satu tingkat saja, tapi dia sudah lumayan rumahnya itu. Dan tergantung besarnya itu tergantung perbuatan mereka setelah mereka terima Yesus, bukan mereka sebelum Kristus. Jangan kita bedakan, ya. Berbuat baik setelah terima Yesus sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kemudian ke surga kerajaan yang kedua ini memiliki keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan kerajaan yang pertama. Namun saja kalah jauh dibandingkan Yerusalem baru. Rumah di kerajaan surga kedua memiliki pelat pintu yang terbuat dari tertulis sebuah nama sangat indah, bersinar cemerlang, ditulis dalam aksara surgawi yang kelihatannya seperti huruf Ibrani atau huruf-huruf ya, zaman-zaman dahulu kala. Menerima mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 2-4. Mahkota diberikan karena mereka memberi teladan menurut firman Allah. Jadi betapa indah ya tempat di sini, sudah indah rumah-rumahnya. Masalah emas, berlian, atau intan dan segala batu permata, itu tergantung juga pada mereka bagaimana mereka sudah berbuat bagi Tuhan. Nah, itu mengenai sorga yang bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang keempat. Di sini adalah bagian yang kelima, ini adalah kerajaan surga tingkat ketiga. Ya, surga tingkat ketiga ini di mana mereka lebih jauh lagi memiliki rumah yang boleh dikatakan halamannya cukup luas dan sudah lebih dari 2 tingkat. Ya, bisa 3 tingkat, 4 tingkat. Rumahnya luas dan punya halaman. Tidak lagi seperti yang tingkat pertama tadi, rumah tingkat 1 tapi halamannya sangat belum banyak halamannya. Rumahnya begitu indah. Nah, siapakah saja yang bisa masuk di dalam sorga tingkat ketiga ini? Nah, ketika Anda membuka hati Anda, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, maka Roh Kudus datang dan mengajar Anda tentang dosa, kebenaran, dan penghukuman, dan membuat Anda menyadari kebenaran. Bila mana Anda menaati firman Allah, membuang segala jenis kejahatan, dan dikuduskan, maka ukuran iman Anda meningkat ke ukuran iman yang keempat. Ini adalah tempat bagi mereka yang sudah sepenuhnya disucikan, dikuduskan, tapi tidak setia dalam segenap rumah Tuhan dengan sempurna. Jadi selain orang-orang yang sangat mengasihi Allah, menguduskan dirinya bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang ketiga, Anda juga bisa masuk ke tempat ini jika memiliki iman untuk menjadi martir, yaitu berani mengorbankan segala sesuatu termasuk nyawa sekalian. Nah, disinilah kita, di mana rumah-rumah yang berbeda di dalam kerajaan surga ketiga ini jauh lebih bagus cemerlang daripada rumah-rumah di tingkat yang kedua sebelumnya. Jika Anda masuk ke dalam kerajaan surga yang ketiga ini, Anda tidak hanya memiliki malaikat yang melayani Anda secara pribadi, tetapi ada malaikat yang memelihara rumah Anda, yang mengantarkan dan membantu orang-orang yang mengunjungi rumah Anda, karena rumah Anda itu akan, ya, orang-orang akan berkunjung karena begitu indahnya. Mendapat mahkotanya mahkota kehidupan dalam Wahyu 2 ayat 10. Jadi rumah-rumahnya bangunan bertingkat banyak, begitu anggun dan sangat besar ukurannya, dihiasi dengan sangat indah, sehingga tidak ada konglomerat dimanapun di muka bumi yang mampu bisa membangun seperti itu. Di kerajaan sorga yang ketiga ini terdapat banyak permata, juga diberikan hewan-hewan atau burung-burung yang jauh lebih indah, lebih cerdas, lebih menyenangkan dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada di Firdaus atau kerajaan sorga yang pertama maupun yang kedua. Jadi betapa indahnya Bapak Ibu kalau kita masuk kepada sorga yang tingkat ketiga tadi, yaitu sebuah rumah yang sudah bertingkat-tingkat, punya halaman, ada malaikat sendiri, pakaian kita sudah putih cemerlang, bersinar, kemudian diberi mahkota kehidupan, dan ada malaikat-malaikat yang untuk membantu, untuk sebagai pembantu kita, untuk membantu apapun yang kita tugaskan, dikerjakan di sana. Jadi begitu luar biasa. Jadi sekarang Bapak Ibu,
Kalau kita sudah belajar pada surga yang tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima hari ini bagian yang kelima. Marilah kita fokuskan hidup kita bukan lagi untuk bersantai-santai, bukan lagi untuk memikirkan hal-hal duniawi, bukan lagi hanya terus mengejar uang, uang, dan uang. Tidak henti-hentinya. Kita betul, kita butuh uang, tapi bukan kita dikendalikan uang atau menjadi hamba uang. Jangan sampai hati kita itu tertuju kepada uang, tapi biar hati kita tertuju kepada Allah. Allah bertahta di dalam hidup kita, dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita semakin dekat melekat kepada Tuhan. Persiapkanlah dirimu mulai saat ini, ketika mendengarkan khotbah ini. Ini bukan khotbah dongeng atau khotbah asal-asal, tapi ini antara kita belajar, saya ini belajar untuk menyampaikan sesuai dengan teologi dan juga sesuai dengan revelation khusus yang Tuhan berikan. Bukan hanya secara pribadi kepada hamba, tapi juga ada beberapa referensi memang hamba Tuhan yang Tuhan izinkan ke sana. Tuhan izinkan dia mati, hidup lagi, dan dia beri panjang umur sehingga dia berani menulis ini. Yang menulis ini juga yang pernah mengalami ini, ya boleh dikatakan gelar teologinya doktor S3. Belum lagi ditambah dia punya jemaat di atas 5.000-an, dia punya kekayaan triliunan, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sadar, setelah dia bertobat, dia hidup kembali, diizinkan Tuhan, dia sadar, dia tinggalkan semuanya. Dia mau belajar menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, sepenuhnya fokus kepada Tuhan. Semua harta yang dia punya bukan milik dia, tapi milik Tuhan. Jadi dia pergunakan untuk pekerjaan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, dia mengunjungi jemaat-jemaatnya, dibinanya dengan baik-baik, orang miskin dipeliharanya, hamba-hamba Tuhan yang sudah lanjut, yang katakan mungkin pensiun, diarahkan, diberikan kehidupan oleh dia. Artinya dirawat dengan sempurna. Hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan panggil setelah 20 tahun kemudian. Dan juga Tuhan izinkan beberapa revelation yang hambamu terima sendiri. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, bukan waktu lagi kita untuk mengejar hal-hal duniawi. Kondisi seperti sekarang ini, COVID saja menghancurkan bukan hanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tapi juga menghancurkan ekonomi. Nah, bagaimana seandainya masa antikris datang, kekayaan kita, kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, dipakai oleh antikris, oleh siapa? Setan. Betapa menyedihkan hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa melakukan apa lagi. Mau saat itu mau bantu gereja, gereja tidak ada lagi. Karena pas pengangkatan, sudah gereja Tuhan, artinya orang-orang kudus yang benar-benar dipercaya Tuhan sudah tidak ada lagi. Bahkan roh Tuhan sudah diambil. Firman Injil itu, firman Allah sudah tidak ada lagi. Menyesal dan menyesal, menangis, tidak ada lagi manfaatnya. Terlambat, dengan kata yang tegas, sudah terlambat. Oleh karena itu, biarlah apa yang kita kerjakan sekarang ini lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Ada waktu untuk berdoa. Berdoa, kamu tidak bisa memberikan untuk pekerjaan Tuhan dengan uang. Ya, banyak berdoa. Tidak bisa memberikan dirimu untuk perjalanan Tuhan, bantu doakan bagi hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Yang belum bisa, yang sudah bisa memberikan hartanya, tapi dia tidak bisa memberikan tubuh, hati dan pikirannya, atau kurang doanya, berilah dengan apa yang kau punya, kekayaanmu. Mari untuk kemuliaan Tuhan, supaya satu kali kelak engkau akan menerima pembalasan dari Tuhan. Ya, pahala kalau orang dunia katakan. Kalau kita dikatakan ada pembagian hadiah dari Tuhan dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, setia kepada Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, lakukan apa yang selama kita masih hidup, kita bisa lakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan, saya akhiri untuk bagian yang kelima ini. Dan bagian yang kelima, ke-6, ke-7 akan dilanjutkan untuk minggu-minggu yang akan datang. Dan sebelum saya akhiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pemberitaan firman-Mu untuk kali ini, untuk bagian yang tadi yang keempat dan kelima Tuhan. Di mana Tuhan, rumah yang lantai tingkat 2, rumah yang lebih besar lagi, sampai tingkat 3 ini luar biasa Tuhan. Yang punya luas halamannya, Tuhan sudah siapkan sesuai dengan iman kami, sesuai dengan perbuatan-perbuatan kami, apa yang kami lakukan Tuhan. Ketaatan, kesetiaan kami, kehidupan kami Tuhan, bagaimana kami diajar untuk taat, setia, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan juga diberikan pengetahuan, hikmat daripada Allah,
Mari Tuhan, supaya mulai saat ini kami tidak fokus hanya tertuju pada diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Tuhan, ajar kami untuk bisa memberikan apa yang bisa kami lakukan, supaya kami dapat kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan berkati mereka Tuhan, yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan, disegarkan, disehatkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.